kartun sama anime itu beda. Ketika gue melakukan sesi streaming, tiba-tiba ada sebuah chat bertanya, "Buang, kamu wibu ya?" Sontak hal ini membuat gue juga bertanya-tanya, apakah gue wibu? Karena bingung, pertama kita harus cari dulu apa sebenarnya definisi dari wibu itu sendiri. Coba kita cari tahu lewat KBBI. Orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Tapi kok ada kata terobsesi di sini? Setahu gue terobsesi itu lekat dengan konotasi negatif, kayak rasa suka yang berlebihan gitu kan. Tapi kalau iya, mestinya gue terobsesinya sama barat. Soalnya gue tumbuh sama lagu-lagu Green Day, Simple Plan, Linkin Park, Avenged Sevenfold. Never feared for anything, never shame but never free. Tapi daripada bingung, coba sekalian kita cari di KBBI juga. Obsesi adalah perasaan yang sangat merasuki pikiran. Obsesi juga berarti gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Tuh kan. Dalam konteks psikologi juga dikatakan kalau obsesi ini termasuk gangguan jiwa. Wah, tapi gue nggak mau langsung ngambil kesimpulan juga. Di sini juga ada konteks umum, seperti contohnya mencari bla 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 adalah obsesi orang bla 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 bla. Jadi kalau mau dikerucutkan lebih kecil, mestinya gue bisa dikategorikan sebagai terobsesi jika gue secara sadar terus mengejar atau mencari sesuatu. Dan kalau dalam konteks wibu, tentunya gue terus mencari-cari hal-hal berbau Jepang. Wait, tapi kalau gitu artinya walaupun gue waktu kecil sempat nonton kartun kayak Digimon, Naruto, One Piece, gue nggak bisa dikatakan sebagai wibu. Karena kartun-kartun itu memang tayang di televisi. Gue nggak nyari, emang kebetulan tayang aja. Dan kenapa gue tonton? Karena waktu itu channel lain itu banyak semutnya. Tapi memang ada masanya gue nyari video-video kartun Jepang ketika beranjak SMA. Alasannya karena waktu itu sering banget tayangan Naruto diulang-ulang mulu. Naruto-nya udah gede, tiba-tiba jadi bocil lagi. Gue yang punya nalar tentunya penasaran dengan jalan ceritanya kayak gimana. Akhirnya gue cari. Teman SMA gue yang berinisial Gilang Uye ngeracunin gue kartun Jepang. Bukan cuma yang gue udah tahu karena pernah tayang di TV, kayak Naruto, Bleach, One Piece, Transformer, sampai kartun Jepang yang judulnya itu udah panjang-panjang banget. Kayak Ore no Imoto ga Kounani Kawai wa Janai gitu, terus High School of the Dead, sampai Dansu Kokosei no Nichijou. Itu kocak banget Dansu Kokosei. Tapi beranjak SMA, gue udah nggak nontonin lagi. Karena supplier gue juga, yaitu si Gilang Uye tadi, udah nggak pernah ngasih gue anime-animenya lagi. Wait, gue baru sadar dari tadi gue nyebutnya kartun Jepang ya. Semoga nggak ada yang marah, ke-trigger gitu. Kartun sama anime itu beda. Lucu. Di tahun 2012 atau 2011-an gitu, itu ada tuh fenomena kayak gitu. Orang-orang marah dan gak terima kalau anime disamakan dengan kartun. Ini padahal kartun sendiri kan artinya sebuah gambar atau ilustrasi dibuat banyak per frame seolah bergerak kan. Nah, gambar yang bergerak ini disebut animasi. Animasi dalam bahasa Inggris disebut animation. Disebut oleh orang Jepang jadi animation. Lah, terus Shongnya kenapa dihilangin jadi anime doang? Karena Shongnya udah gak muda. Jadi apakah gua wibu? Jika konteksnya jadi wibu harus memenuhi kriteria terobsesi, I don't think I will. Tapi kalau konteksnya cuma buat sekedar fun atau bahkan urusan kerjaan, well, why not? Jadi kurang lebih begitu. Kiryu. Wait. Buset deh juga ya. Gue belum nyebutin soal bagaimana gue terpapar game-game Jepang juga. Salah satunya game Yakuza.
di PS2, makanya gue tahu Kiryu. Lucu. Kiryunya di PS2 itu kayak Jokowi.